Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agim Ryan Hidayat, NIM 19020027, kelas Fire and Safety A. Di sini saya akan menjawab tugas remedial pengendalian dan penanggulangan bahan material berbahaya. Klasifikasi bahan berbahaya berdasarkan US Department of Transportation USA. Kelas 1 eksplosif, kelas 2 gas, kelas 3 cairan mudah menyala, kelas 4 pendapatan mudah terbakar. Bahan yang dapat terbakar secara spontan dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Kelas 5 oksidator dan proksida. Kelas 6 beracun. Kelas 7 radioaktif, kelas 8 korosif. Kelas 9 bahaya lain-lain. Pengendalian bahan kimia. Pengendalian bahan kimia berbahaya adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi resiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat kerja, dan lingkungan. Upaya pengendalian bahan kimia. Yang pertama, bisa adalah pada saat awal pengembangan produk atau proses development. Ada tempat strategi yang dapat dilakukan dalam ISA, yaitu yang kedua minimis, yang ketiga substitute, yang keempat moderat, yang kelima dilution. Passive control. Passive control adalah mengurangi bahaya atau resiko dengan merancang proses dan peralatan yang lebih aman. Passive control dapat mengurangi frekuensi atau konsekuensi dari bahaya tersebut. Fungsi aktif peralatan apapun, misalnya tempat penampungan containment di dinding tahan api, pipa atau tangki yang tahan terhadap tekanan tinggi. Aktif control menggunakan sistem engineering control, misalnya safety interlock, emergency shutdown system, smoke detector, dan lain sebagainya. Producal control, yaitu proses pengendalian dengan cara membuat produser administratif mengurangi bahaya dan resiko dari bahaya kimia. Misalnya work instruction, set of operation limit, work permit, dan sebagainya. 7. Informasi pengendalian berbahaya di tempat kerja. Informasi yang pertama, 1. Identitas bahan dan perusahaan nama bahan. Yang kedua, komposisi bahan. Yang ketiga, identifikasi bahaya. Yang keempat, tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Yang kelima, tindakan penanggulangan kebakaran. Yang keenam, tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran. Dan yang terakhir, yang ketujuh, penyimpanan dan penanganan bahan. Nilai ambang batas kuantitas atau disebut dengan NAK. Nilai ambang batas kuantitas NAK adalah standar kuantitas bahan kimia berbahaya untuk menetapkan potensi bahaya bahan kimia di tempat kerja. Sebutkan NAK pada bahan kimia. NAK yang pertama, bahan kimia kriteria beracun 10 ton. Yang kedua, B, bahan kimia kriteria sangat beracun 5 ton. C, bahan kimia kriteria reaktif 50 ton. D, bahan kimia kriteria mudah meledak 10 ton. E, bahan kimia kriteria oksidator 10 ton. F, bahan kimia kriteria cairan mudah terbakar 200 ton. G, bahan kimia kriteria cairan sangat mudah terbakar 100 ton. H, yang terakhir, H, bahan kimia kriteria gas mudah terbakar 50 ton. Cara menentukan potensi bahaya di tempat kerja. 1. Kumpulkan semua informasi mengenai bahaya yang ada di tempat kerja. 2. Lakukan inspeksi secara langsung untuk menemukan potensi bahaya yang ada di tempat kerja. 3. Lakukan identifikasi bahaya terhadap kesehatan kerja. 4. Lakukan investigasi pada setiap insiden yang terjadi. 5. Lakukan identifikasi bahaya yang terkait dengan situasi darurat dan aktivitas non-rutin. Dan yang terakhir, kelompokkan sifat bahaya yang identifikasi. Tentukan langkah-langkah pengendalian sementara dan tentukan
di prioritas bahaya yang perlu pengendalian secara permanen. Potensi bahaya besar dan menengah. Potensi bahaya besar adalah suatu instalasi yang menghasilkan, memproses, menangani, menggunakan, membuang atau menyimpan secara tetap atau sementara satu atau lebih bahan kimia yang berbahaya yang kuantitasnya melebihi nilai ambang ambang kuantitas. Yang terakhir, potensi bahaya menengah adalah kuantitas bahan kimia berbahaya yang digunakan sama atau lebih kecil dari nilai ambang batas kuantitas NaK. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.